Hei, kalian-kalian yang merasa bahwa kalian itu udah senior, entah itu di sekolahan, di tempat kerja, ataupun di manapun lah. Aku bilangin ya, kalian nggak punya otak ya. Budaya senioritas yang negatif di Indonesia ini banyak banget. Terutama kalian-kalian yang merasa sok. Kalian kalau apa ngajarin adik-adik tuh yang bener. Nggak, jangan mentang-mentang kalian udah lama, misalnya nih di tempat kerja misalnya, jangan kalian lama mentang-mentang udah lama di tempat kerja kayak gitu, terus akhirnya apa, kalian merentah mereka itu dengan seenak jidat, seotaknya sendiri, segobloknya sendiri. Aku benci banget sama orang-orang kayak gitu, tau nggak? Mentang-mentang udah senior ngajarin yang nggak bener, manfaatin, beliin kopi dong, kerjain ini dong, padahal itu bukan tugas mereka. Kalian seharusnya mengarahkan ke tugas mereka tuh dengan bener, bukan kayak gitu. Alah, cuman beli kopi kok 40.000 kok, perhitungan banget sih. Itu duit, mereka baru masuk kerja loh, mereka kerja buat cari duit loh. 40.000 bagi mereka tuh sangat berharga, tau nggak? Terus buat kalian adik-adik yang di sekolahan, entah di mana lain, entah di SD atau SMP atau SMA, kalau kalian nggak suka samaan satu anak, misalnya bermasalah dengan kalian, tegur baik-baik, boleh kan? Atau kalian libatkan guru BK untuk memecahkan masalah kalian supaya menjadi lebih baik, bisa kan? Nggak usah kalian terus kompor-kompori anak-anak yang lain, terus gitu ngebilangin si A begini, akhirnya mereka jadi benci sama si A itu, terus akhirnya rame-rame ngebully. Itu namanya perbuatan goblok, tahu nggak? Mungkin kalian nggak tahu dampaknya bagi orang-orang yang udah dibully, tapi bagi mereka itu sangat kena. Biarpun mereka nggak kalian bully dengan fisik, nggak kalian jahili dengan fisik, tapi mentalnya kena. Hanya dengan kata-kata, bajunya kotor ya ke sekolah, nggak bau badan banget sih, nggak pernah mandi ya, nggak pernah pakai minyak wangi ya. Kalian mikir nggak, mungkin dia tuh mandi tapi memang badannya berbau seperti itu. Mungkin dia nggak punya uang buat beli minyak wangi karena memang orang tuanya nggak mampu. Pikir pakai otak, tau nggak? Aku tuh termasuk korban bully akibat senioritas ya. Benci banget sama orang-orang yang suka senioritas kayak gitu. Kau pikir apa? Bagus kayak gitunya. Kalau dulu aku nggak bisa ngelawan, kalau sekarang aku sama orang-orang yang alias mukanya nyebelin karena senioritas merasa paling wah gitu, aku lawan, aku tampar. Kalian punya ilmu, mungkin ilmunya lebih banyak dari mereka karena dia baru masuk kerja atau dia baru masuk sekolah SMA atau apa, harusnya kalian ngajarin, arahin ke yang bener. Aku nggak setuju banget ya kalau budaya senioritas di Indonesia ini masih berkembang banyak gitu, berkembang biak. Kalau kalian balas dendam, senior kalian melakukan hal yang sama seperti itu sama kalian, ya jangan diteruskan gitu. Kalau kalian merasakan hal yang kayak gitu, ngapain kalian teruskan ke adik-adik kalian? Bukankah itu sama-sama menyakiti hati orang ya? Kalau dia nggak bisa bales, kalian udah ngebully dia, udah memperlakukan dia nggak baik, dia nggak bisa bales karena hatinya nggak kuat, tahu nggak? Dia bisa bunuh diri, keluarganya kehilangan. Kamu nggak mikir dampaknya kah? Kamu emang nggak bisa dipenjara, pembulian nggak bisa dipenjara, karena di Indonesia nggak ada undang-undang untuk mempenjarakan orang yang ngebully. Tapi kalian tahu nggak, kalau dia nggak bunuh diri atau dia nggak meninggal dunia akibat pembulian itu, hatinya, perasaannya itu hancur, mentalnya hancur. Akibatnya apa? Dia nggak mampu bersosialisasi terhadap orang lain, rasa kepercayaan terhadap orang lain itu hilang. Akhirnya dia ngurung di kamar bertahun-tahun, berbulan-bulan, orang tuanya bingung, ini anak kenapa? Atau bahkan terkena fisiknya, sampai loh aku pernah lihat ya, adik yang pincang kakinya, yang tadinya normal dia pincang. Aku nanya, kenapa bu anaknya kok jadi pincang? Karena aku terapis ya, itu pasien saya. Terus akhirnya apa, ibunya bilang ini akibat pembulian waktu SD mbak, dan saya orang nggak mampu, saya nggak bisa, mau dibawa ke rumah sakit, sudah dibawa ke rumah sakit berkali-kali mbak, tapi dokter bilang
ke negara lain dan lain sebagainya karena anak ini sarafnya sudah kena. Akhirnya dia jadi bodoh, tahu nggak? Karena saraf otaknya udah kena. Akhirnya saya terapi, biarpun masih bisa berjalan sedikit, tapi nggak bisa normal lagi. Dia seperti orang bodoh, padahal tadinya normal. Miris. Aku kesel banget orang-orang kayak gitu. Pas ku tanya, siapa yang bully bu? Kakak kelasnya. Kalau kamu gak suka sama anak itu ya, biarpun kamu masih SD, aku bakalan tetap marahin kamu tau. Biar kalau kamu gak suka sama anak itu, ngejauh. Gampang kan? Gak perlu lihat dia. Kalau anak itu masih nakal sama kamu, bilang lapor ke bu guru. Tahu nggak? Ada anak-anak, ada orang-orang yang memang rapuh dan dia nggak mau ngelawan. Aku dukung untuk orang-orang yang ngelawan pembulian dengan secara benar. Laporin ke guru. Kalau guru nggak ngebela, kamu mending keluar dari sekolah itu. Bilang ke orang tuanya. Kalau benar-benar ngebully kamu dan bikin mental kamu down. Tahu nggak? Anak aku juga dibully. Tapi aku dukung dia, aku nggak mau dia sendirian. Dan untuk anak-anak atau orang-orang yang melihat pembulian dimanapun kalian berada, tolong tegur orang yang ngebully. Jangan biarkan dia menindas orang lain, jangan biarkan dia menjadikan orang lain itu bahan tertawaan. Satu kata pembulian yang dibilang, kamu kok bau badan sih? Bajumu nggak pernah dicuci ya? Badanmu nggak pernah mandi ya? Tahu nggak, mungkin dia tuh udah mandi dengan sabun, dengan minyak wangi, tapi memang ada beberapa orang yang keringatnya itu bau menyengat. Mungkin dia nggak bisa beli deodoran atau minyak wangi karena untuk makan aja dia nggak mampu. Jadi tolong ya, buat kamu yang suka ngebully, kamu juga nggak bakalan mau dibully sama senior kamu kan. Tolong jangan ngebully, itu bakalan menghancurkan mental orang lain. Pikir, biarpun kamu masih kecil, entah kamu umur berapa aja, kamu dengar video ini, pikir dengan matang-matang. Aku yakin kok kebanyakan orang yang ngebully itu sebenarnya dia tahu bahwa tindakannya salah. Apalagi mengatasnamakan orang tua. Aku yakin kebanyakan orang-orang yang ngebully itu udah sekolah mereka. Biarpun masih SD, tapi otaknya nalar. Tolong ya,